Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farel Syahzaran, NIM 41520011125, ingin menjawab pertanyaan kedua yang Q&A Deep Learning TB1. Nomor 1. Jelaskan ciri utama algoritma machine learning. Ciri utama dari algoritma machine learning adalah kemampuannya untuk membuat komputer memprogram dirinya sendiri. Pada machine learning, data dan output dijalankan dalam sebuah komputer untuk menghasilkan rules atau program. 2. Apa yang mempengaruhi kinerja model machine learning? Hal yang mempengaruhi kinerja algoritma machine learning. 1. Pemilihan data yang akan digunakan sebagai bahan belajar atau training dan untuk dianalisis. 2. Pemilihan model data. 3. Pemvalidasian model data. Nomor 3. Apa definisi dari supervised dan unsupervised learning? Supervised learning merupakan metode pembelajaran yang bertujuan untuk memprediksi variabel target sebuah data baru berdasarkan model yang telah di-training menggunakan himpunan data berlabel. Sedangkan unsupervised learning merupakan metode pembelajaran menggunakan sejumlah contoh data tanpa label. 3. 4. Jelaskan secara singkat mengenai reinforcement learning. Reinforcement learning adalah metode pembelajaran yang didasarkan pada pemberian penghargaan terhadap keputusan yang diinginkan dan atau pemberian penalti terhadap keputusan yang diinginkan. 5. Apa definisi dari deep learning? Deep learning adalah salah satu metode implementasi machine learning yang bertujuan meniru cara kerja otak manusia menggunakan artificial neural network atau jaringan nalar buatan. 6. Apa perbedaan 5. Apa definisi dari deep learning? 5. Deep learning adalah salah satu metode implementasi machine learning yang bertujuan meniru cara kerja otak manusia menggunakan artificial neural network atau jaringan nalar buatan. 6. Apa perbedaan machine learning dan deep learning? Simplisi data yang dipergunakan sebagai input proses pembelajaran tidak membutuhkan rekayasa. Membutuhkan proses rekayasa fitur sebelumnya, misalnya ekstraksi fitur. Hal ini menjadikan proses pembelajaran model deep learning menjadi lebih sederhana dibandingkan proses pembelajaran model machine learning. Lalu ada scalability. Proses pembelajaran model deep learning memungkinkan implementasi secara paralel sehingga memanfaatkan kapasitas graphic processing unit atau GPU atau tensor processing unit atau TPUs. Selain itu, algoritma pembelajaran yang bersifat iteratif menggunakan sejumlah batch data memungkinkan pembelajaran model menggunakan dataset sebagai volume bahkan berskala besar. Lalu, versatility. Proses pembelajaran model deep learning tidak harus dilakukan dari awal. Sebuah model deep learning, hasil pembelajaran dapat di-training kembali menggunakan data training baru. Hal ini menjadikan model deep learning sebuah model yang mampu untuk menerus-menerus melakukan pembelajaran secara online. 7. Jelaskan tentang konsep single perceptron. Single perceptron merupakan salah satu teknik jaringan saraf tiruan yang paling sederhana. Jaringan ini hanya memiliki lapisan input dan lapisan output. Jaringan ini termasuk dalam supervised learning, yang artinya metode pembelajarannya dilakukan melalui contoh-contoh. Jaringan akan di-training dengan sekumpulan contoh-contoh yang diketahui input dan outputnya. Selama proses belajar tersebut, jaringan akan menyesuaikan nilai bobotnya agar menghasilkan output yang diinginkan. 8. Sebutkan tahapan 9. Apa yang dimaksud dengan likelihood function di Bayesian probability? 8. Sebutkan tahapan perceptron training rule. Tahapan perceptron training rule adalah sebagai berikut. 1. Inisiasi nilai synapse wake. 2. Lewatkan output pada neuron. 3. Nilai output aktual tersebut dibandingkan dengan desired output. 4. Apabila nilai output sesuai dengan desired output,
tidak perlu mengubah apa-apa. 5. Apabila output tidak sesuai dengan desired output, itu nilai error atau loss, kemudian melakukan perubahan terhadap learning parameter atau synapse weight. 6. Ulangi langkah-langkah ini sampai tidak ada perubahan nilai error. Nilai error kurang dari sama dengan suatu threshold, biasanya mendekati 0, atau sudah mengulangi latihan sebanyak 7 kali threshold. 9. Apa yang dimaksud dengan likelihood function di Bayesian probability? Likelihood function di di Bayesian probability merupakan deskripsi dari peluang data untuk asumsi atau pengetahuan tentang X yang berubah-ubah. X itu sebagai parameter yang dapat diatur. 10. Jelaskan mengenai unvariate dan multivariate Gaussian. Unvariate Gaussian adalah distribusi Gaussian yang bergantung pada satu input variabel, misalkan X. Sedangkan multivariate Gaussian adalah distribusi Gaussian yang bergantung pada lebih dari satu random variabel. 11. Jelaskan perangkat keras yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan deep learning. Perangkat keras yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan deep learning adalah GPU, Graphic Processing Unit, yang merupakan unit komputasi dalam perangkat keras komputer yang mengeksekusi operasi matriks berkecepatan tinggi. Algoritma pembelajaran model deep learning dapat memanfaatkan daya komputasi GPU atau GPU yang tinggi, sehingga memungkinkan waktu proses pembelajaran model deep learning dipercepat dengan sejumlah besar parameter model. 12. Menurut Anda, tools atau software apa yang mudah digunakan untuk deep learning? Menurut saya, RapidMiner Studio, karena RapidMiner adalah platform data science. Aplikasi ini adalah antarmuka yang luar biasa dan cukup bagus untuk membantu non-programmer. Tools machine learning ini berfungsi pada sistem operasi lintas platform. Biasanya digunakan di perusahaan dan industri untuk pengujian data dan model dengan cepat dengan penggunaan yang benar. 13. Sebutkan contoh dataset yang dapat diolah dengan deep learning. Iris dataset, dataset citra digital, dan dataset customer. 14. Apa yang dimaksud dengan aktivasi function? Activation function adalah sebuah titik yang ditambahkan di akhir output dari setiap jaringan syaraf. Activation function juga dikenal sebagai transfer function yang digunakan untuk menentukan output neural network. Activation function dibagi menjadi dua tipe, linear dan non-linear. Transformasi non-linear yang dapat dilakukan melalui sinyal input-output yang diubah ini kemudian diteruskan ke layar neuron berikutnya sebagai input. 15. Apa yang dimaksud dengan fungsi objektif? Fungsi objektif adalah istilah paling umum untuk fungsi apapun yang Anda optimalkan selama pelatihan. Misalnya, kemungkinan menghasilkan pelatihan yang ditetapkan dalam pendekatan kemungkinan maksimum adalah fungsi objektif yang terdefinisi dengan baik. Tapi itu bukan fungsi kerugian atau fungsi biaya. Dalam kurung, namun Anda dapat mendefinisikan fungsi biaya setara. 16. Sebutkan formula yang digunakan untuk validasi model deep learning. Split validasi melakukan validasi sederhana dengan pembagian dataset secara acak menjadi data terpisah, data latih, dan data uji. Cross validasi melakukan validasi berulang di mana dataset dibagi menjadi banyak subset atau himpunan data latih dan validasi. Setiap iterasi memvalidasi atau menguji satu subset data dengan subset yang tersisa sebagai data latih. Pada cross validasi, subset data adalah jumlah iterasi. 17. Apa tujuan dari pembelajaran training pada pemrosesan data? Data training digunakan untuk melatih algoritma, sedangkan data testing dipakai untuk mengetahui performa algoritma yang sudah dilatih sebelumnya ketika menemukan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini biasanya disebut dengan generalisasi hasil dari pelatihan tersebut bisa disebut sebagai dengan model. 18. Apa yang dimaksud dengan steepest gradient descent?
Metode Steepest Descent merupakan prosedur paling mendasar yang diperkenalkan oleh Cauchy pada tahun 1847. Metode ini adalah metode gradien sederhana yang menggunakan vektor gradien untuk menentukan arah pencarian pada setiap iterasi. Kemudian dari arah tersebut akan ditentukan besar ukuran langkahnya. 19. Jelaskan mengenai lokal minima. Lokal minima adalah nilai maksimum dalam dan minimum lokal. Maksimum lokal adalah titik dari suatu fungsi dengan keluaran tinggi, sedangkan minimum lokal adalah titik dari suatu fungsi dengan keluaran terendah. 20. Apa yang dimaksud dengan gradien? Gradien adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis yang membandingkan antara komponen y ordinat dengan komponen x absis. Gradien akan menentukan seberapa jauh kemiringan yang terjadi pada suatu garis dalam koordinat kartesius. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.